Shalom, Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Kali ini saya mau berbagi, sharing bagaimana cara mendengar suara Tuhan. Pertama, kita tahu bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan. Kedua, kita harus percaya firman Tuhan. Ketiga, karena kita percaya firman Tuhan, maka kita atau Anda jangan ragu, apalagi menganggap Anda atau orang lain lagi halusinasi kalau dengar suara Tuhan. Yohanes 10 ayat 27 berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Ya, tuh kalau domba-dombanya mendengar suaraku. Ayat 26-nya di atasnya kita baca kebalikannya nih, saudara-saudara. "Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku." Jadi, setiap kita domba-domba mendengar suara gembala kita. Gembala kita adalah Tuhan Yesus, Tuhan kita, ya kan? Keempat, Anda perlu kenal firman. Anda harus tahu firman. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya kan? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terus firman-Mu adalah kebenaran. Kemudian di Lukas 8 ayat 11, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Ini tentang perumpamaan benih yang ditabur, saudara. Ada yang jatuh di jalan, di batu-batu, di semak-semak, ya kan? Terus ada yang di tanah yang subur, tanah baik, menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Benih itu firman. Dalam perumpamaan benih itu, dalam perumpamaan ini firman juga bisa diumpamakan benih, ya. Kemudian banyak ya, tapi saya nanti kalau di ini saya ambil firman itu juga seperti api, firman itu juga seperti palu, banyak nanti. Makanya firman Tuhan itu logos dan rema ya. Jadi jangan heran kalau di Matius 17 ayat 20 berkata, "Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dan dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Jadi kalau firman ditaruhkan ke hati Anda, bilang gunung itu pindah. Katakan, gunung pindah, gunung itu pindah. Kembali lagi tadi kita bahas balik lagi tentang firman itu adalah Allah. Nah, firman itu adalah Allah. Salah satunya aja ya, sifat Allah yang saya bahas di sini, karena nanti banyak ya. Salah satunya tentang ini nih. Ia tidak berdusta, bahwa Allah itu nggak pendusta, ya kan? Di Bilangan 23 ayat 19, di Titus 1 ayat 2, Allah yang tidak berdusta. Ibrani 6 ayat 18, saya bacakan satu ayat full, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana
Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Kita tahu tadi ya. Jadi kalau kita sudah kenal ini, kita sudah tahu ini, semua pertanyaan kita ada di dalam firman Tuhan ini. Semua saudara, karena Anda tahu sampai akhir zaman pun dibahaskan di dalamnya. Makanya jika Anda kenalin firman Tuhan, baca firman Tuhan, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan melalui firman Tuhan ini, melalui kebenarannya ini, maka setiap kali ada pertanyaan, Anda bisa dapat semua dari firman Tuhan. Tuhan membimbing Anda untuk menemukan pertanyaan Anda. Seperti kalau Anda sudah baca kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, balik lagi sampai banyak ayat yang kita hafal. Maka di Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saat Anda lagi menghadapi sesuatu, Roh Kudus langsung ingatkan, ini firman Tuhan, pandangan firman Tuhan. Jadi Anda pun memandang segala sesuatu, memandangnya dengan cara pandang firman Tuhan, dengan cara pandang Allah, ya kan? Firman Tuhan dan nunjukkan dia karakternya, ya kan? Jadi seperti kemarin saudara teleponan, ya seperti kemarin saya teleponan dengan kakak saya tentang cerita salah satu lah ya, tentang apa, dia bilang bahwa ada omongan bahwa Jakarta akan tenggelam gitu. Terus kakak bilangnya gini, negara sana, Amsterdam contohnya, Belanda kan, mereka permukaan airnya lebih tinggi dari daratnya kan gitu kan. Nah terus daerah mana lagi gitu, saya nggak ingat, tapi saya paling ingat itu aja ya. Terus kata kakak, iya aku sih mikirnya gitu, katanya masa iya nanti nggak ada orang yang canggih bisa maksudnya bisa membuat Jakarta ini nggak sampai tenggelam, kurang lebih kayak gitu ya. Seperti dia berpikirnya pasti nanti ada orang. Nah kalau saya langsung, saya nggak cuma ini, dan kakak juga setuju gitu. Maksudnya ini hanya cuma karena dia cerita baru, saya langsung nyambar kali ya, nggak tahu lah. Intinya saya langsung begitu kakak ngomong, saya dengar, saya jawabnya apa, bahwa orang Kristen itu hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan, gitu kan. Kalau tentang pun harus tenggelam, contohnya, ingat firman Tuhan, walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 di sebelah kananku, itu tidak akan menimpaku. Mazmur 91, saya gunakannya aku. Kalau di 91, Mazmur 91-nya gunakanmu, kamu ya. Nah terus apalagi saudara, jadi semua kita harus berpatokan pada firman Tuhan tentang nubuat akhir zaman gitu saudara. Balik lagi, pandangan atau perkataan firman Tuhan apa tentang itu semua, ya kan? Nubuat-nubuat yang sedang, ya tentang apa segala macam lah, saya nggak mau sebutin, dan saya juga nggak terlalu ya kan, mungkin banyak, saya nggak tahu ya. Jadi balik lagi kemari apa, dan ingat, diberitahu kok. Jadi bukan tiba-tiba Anda tidak sadar, Anda langsung dimasukin, atau tanpa sepengetahuan Anda enggak kok. Itu harus di Alkitab itu harus Anda yang sadar bahwa yang dimasukin itu contohnya chip yang kayak gitu ya. Ya pokoknya itu aja deh. Nubuat-nubuat tentang akhir zaman pun dari sini aja saudara-saudara. Di luar daripada ini,
Itu enggak, karena Tuhan enggak berdusta. Tuhan itu adalah awal dan akhir, alfa dan omega. Walaupun semuanya ini akan menuju ke proses ke akhir zaman, ke akhir zaman, karena di firman Tuhan juga ada menceritakan bahwa ada akhir zaman kan gitu. Nah, saudara, saya mau sharing nih tentang dulu saya pas saya remaja, SMA mungkin SMA mungkin, abang kuliah, pas saya nggak tahu, pokoknya saya intinya masih di kampung, abang saya sudah kuliah, dia datang pulang kampung, pas itu saya nggak ngikutin suara yang memimpin saya. Kita bilangkan itu, kalau mau bilang dengar suara Tuhan itu gimana ya ngomongkannya, kita bisa tahu itu suara saudara dengan wibawa gitu ya, kita bisa tahu itu suara, jadi bukan halusinasi. Jadi saya diberitahu jangan tarik tanganmu ke belakang, tapi angkat gitu. Tapi karena cepat ya kan, roh penurut daging lemah, tarik ya kan, tumpah itu air, nggak tahu sampai pecah atau apa, saya lupa deh. Nah, saat itu saya beritahu sama bang saya, tadi saya diberitahu loh sebenarnya harus angkat tangan, pokoknya saya ceritakan gitu. Terus abang bilangnya, yang sekarang dia adalah jadi gembala, Pastor Tommy Ringo, dia bilang jangan mengabaikan suara hati. Apa, waktu itu saya taunya itu adalah jangan mengabaikan suara hati, nanti kamu nggak bisa dengar suara Tuhan. Tempat kalimatnya saya nggak ingat, tapi saya dapatnya adalah jangan melawan ya, itu suara Tuhan. Nggak tahu, tapi dia, kalau saya dapatnya adalah jangan melawan suara Tuhan, jangan melawan suara hati ya. Nggak tahu dia ingat apa enggak Pastor Tommy Ringo, dia poin ini kalimat yang tepat gimana. Saya untuk memperkatakan itu agak susah ya, terus mengingatnya saya ya begitu. Terus akhir itu saya belajar seperti itu, mendengarkan. Sayangnya nih saudara, tapi saya tidak mau menghakimi siapapun, dan kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Tuhan itu nggak terlambat. Selama kita masih hidup, itu artinya adalah kesempatan. Jadi nggak terlambat. Tuhan sabar, dia tahu, dia awal, dia akhir, dia tahu semuanya, dia tahu waktunya. Tuhan gak terlambat. Jadi gak punya Alkitab ceritanya saudara, ya kan? Gak tahu deh zaman dulu itu Alkitab itu harus tunggu turun temurun kah apa gimana waktunya. Intinya saya gak punya Alkitab, dan di rumah itu kita dibuat teratur sama orang tua. Apakah karena orang tua emang teratur, karena papa sendiri kan punya yayasan ya, SMP SMA di sana, punya teller, dan tellernya juga punya karyawan, dan juga anaknya banyak. Jadi saya nggak tahu. Jadi kemungkinan emang mereka orang teratur, dan juga karena orangnya banyak, kemungkinan orang teratur sih. Jadi kita tuh diajarkan untuk nggak pakai sembarangan, nggak pakai punya orang lain, nggak usik punya orang lain. Jadi ya otomatis dong Alkitab itu nggak punya kita, jadi nggak ada. Padahal dulu saya sering baca loh saudara, saya suka baca dongeng. Kan kalau buku bahasa Indonesia zaman dulu, Ikan Mas, Danau Toba, saya senang baca. Ya buku saya aja bolak-balik nggak ada bacaan lagi, nanti saya balik lagi, cuma itu doang. Kalau matematika segala macam saya udah nggak senang, saya suka tuh cerita-cerita doang gitu baca-bacanya. Ya udah nggak punya Alkitab. Jadi saudara, dari pengalaman itu saya bilang, bukan dari pengalaman itu sih, cuma berbagi aja nih, menurut Anda pemikiran saya baik nggak?
Kalau anak Anda sebegitu bisa baca di ulang tahunnya, hadiahkanlah Alkitab. Saya ini Alkitab pertama yang saya beli, saudara. Seingat saya ini adalah Alkitab saya pertama yang saya beli. Seingat saya ya, ini Alkitab saya pertama beli. Itu pun nggak lama. Ya berapa ya, dan mungkin mulai baca ya sekarang setahun 2 tahun ini, tapi paling lebih sering di tahun ini, lebih fokus tahun ini. Nah saudara, saya mau contohkan, saya mau bacakan di ayat ini deh, di Ayub 32 yang sudah pernah saya bacakan, di Ayub 32 ayat 8. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa itulah yang memberi kepadanya pengertian. Jadi saudara, Anda harus percaya diri dengan Allah, dengan bahwa Anda kalau domba-dombanya mendengar suara Tuhan, karena itu firman Tuhan. Nah, saya bacakan Kisah Rasul 7 ayat 51, saudara. Agak susah baca mungkin saya karena lampunya, karena kebiasaan di kamar pakai lampu tidur langsung disorot ke sini, mungkin apa emang lampunya redup. Saya baca ya. Hai, bener gak sih? 49, 50, 51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Baca nanti ke bawahnya, boleh, silahkan. Jadi saudara tuh tidak bersunat hati, tidak bersunat telinga, menentang Roh Kudus, kayak gitu ya saudara. Nanti kalau Anda baca lagi mendukakan Roh Kudus, selama ini kan kita taunya mendukakan, ya mungkin Anda tahu, saya cuma tahu selama kapan itu, beberapa waktu itu saya pengen nangis, aduh mendukakan Roh Kudus. Saya bertanya, mendukakan Roh Kudus itu bagaimana? Puji Tuhan ya, kita kalau sering mengabai-abaikan firman Tuhan, udah dikasih tahu, udah diomongin, masih ngeyel-ngeyel terus. Cuma ingat saudara, buah roh, ya kan? Kasih, sukacita. Roh Kudus itu pun, ya kan, baca kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, kemurahan, urutannya ya, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi dia sabar, panjang sabar. Jadi ya janganlah kita terus-terusan menentang Roh Kudus, yang nanti ujung-ujungnya apakah, janganlah menentang Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus ya. Nah terus saya kasih contoh yang di 1 Raja-Raja, saudara. 1 Raja-Raja ayat 13, Anda baca lagi, judulnya itu Abdi, sebentar ya, Abdi Allah dari Yehuda. Jadi abdi Allah dari Yehuda, dia pergi menyampaikan kepada Yerobeam, ke Yerobeam apa yang akan Tuhan buat kepada dia. Dan setelah disampaikan, akhirnya Yerobeam itu raja ya, Yerobeam itu ngajak dia lah makan, minum, kayak gitu ya saudara, menjamu lah ya. Terus tapi dia bilang nggak bisa gitu, dan aku pun harus pulang nggak dari jalan yang aku lewatin, aku tempuh tadi gitu. Jadi dia contohnya dari timur, berarti dia nanti pulangnya alternatifnya harus yang lain. Dilepaslah ceritanya sama Yerobeam. Tapi ada anak-anak nabi tua di tempat itu mendengar perkataan abdi Allah itu, disampaikannya lah kepada papanya nabi tua itu. Di situ disebutnya nabi tua. Kemudian nabi tua tanya ke arah mana dia pergi, ke sana dikejar, pergi di pelanainya lah ya kan. Dia pelanainya apa, keledai ya kalau mereka ya, suka pakai keledai di pelananya. Terus akhirnya pergi, nabi tua ini ngomong ke abdi Allah untuk agar abdi Allah itu makan minum ke tempat dia. Abdi Allah itu kan udah bilang nggak boleh, tapi nabi tua itu bilang,
Tuhan suruh. Nah akhirnya si abdi Allah ini dengar omongan nabi tua, makan dong ke tempat itu. Pas dia pulang diterkam singa. Jadi Anda baca di situ saudara. Nah kayak tadi tentang nubuat-nubuat, tentang akhir zaman, vaksin, apa tuh, Jakarta mau tenggelam. Balik lagi saudara, firman Tuhan, jangan seperti di mana itu imamat ya yang bilang kan, lari padahal nggak ada yang ngejar gitu. Jadi baca firman Tuhan. Tapi kalaupun nanti emang ada sesuatu, contohnya emang beneran tenggelam itu Jakarta tadi, kalau Tuhan bilang kali waktu kamu disuruh mengungsi harus malam ini atau besok atau lusa, gak usah dihalu-halu ya, cepat mengungsi ya kan. Ya ada kayak gitu ceritanya. Terus nanti kalau Anda mau pengen tahu apa yang Tuhan mau dari saudara lakukan, Anda kalau lihat dari para pahlawan iman yang sebelum-sebelumnya atau contoh-contoh yang ada di dalam Alkitab ini, mereka sering merendahkan diri, berbalik, bertobat, berpuasa, ya kan? Nah, kenapa? Kalau kita jangan malu berpuasa. Berpuasa kalau emang kita emang mau tahu apa kata Tuhan, di hati ada niat puasa, merendahkan diri, tapi puasanya seperti jangan hanya cuma dimakan, utamakan banyak baca firman, ya kan? Kemudian apa lagi ya? Kayaknya itu aja saudara-saudara. Baca firman, hadiahkan Alkitab. Saran saya idenya kayak gitu. Kayak kemarin ponakan saya Asanesia ulang tahun, saya pengen mikirin mau beliin Alkitab sih sebenarnya tadinya, cuma nggak tahu, sekarang sih belum ada ke inian. Ya udah ya saudara, saya kan mau berbagi dan saya menganggap, saya percaya Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah gembala kita, menggembalakan saya. Saya berbagi sedikit kayak gini, saya percaya saudara, Anda juga adalah orang-orang yang diurapi Tuhan, ya kan? Orang yang dibaptis, orang yang percaya Yesus Kristus, berkata Yesus adalah Tuhan, karena dia memiliki Roh Kudus, ya enggak? Tapi memiliki Roh Kudus. Tapi ya tentang Roh Kudus juga banyak nanti kalau mau dibicarakan. Dipimpin Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, ya kan? Anda punya Roh Kudus apa enggak? Anda yang bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan, firman Tuhan bilang ada tuh, ya kan? Jadi Anda jangan merasa udah dibaptis, Anda udah dibaptis, Anda percaya Yesus, Roh Kudus ada di dalam Anda. Tapi kalau dipimpin Roh Kudus, Anda dipenuhi Roh Kudus, nanti ada penjelasannya lagi masing-masing seperti apa. Selamat kepada Anda karena Anda memiliki Roh Kudus, karena Anda punya Allah yang hebat, Anda punya kitab suci, firman Allah. Jadi Anda gak usah kanan kiri, gak usah bingung-bingung, Tuhan bilang ini itu jadi saudara. Jangan Anda berpikir, oh kalau udah ditulis di Alkitab, kan dari zaman kapan, dari zaman dulu ditulis, sekali-kali setan yang melencengkan. Jadi nanti tentang tentang akhir zaman itu diinin sama, gak bisa, ya kan? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia saudara, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari yang telah jadi. Dan si iblis itu bukan pencipta, tapi dia copy paste. Dan Tuhan kita yang berkuasa, Yesus Kristus. Yesus bilang A, ya. Yesus bilang B, B.
Karena apa? Yesus katanya apa? Apa yang kukatakan bukan berasal dari diriku, tapi dari Bapa. Yesus itu, Anda tahu kan, firman yang menjadi manusia. Memperdamaikan, wah hebat deh kalau kita bilang itu. Dia memperdamaikan kita. Nanti kalau saya kasih clue-clue takutnya nanti tambah pusing ya, padahal itu nanti kemana lagi gitu ya. Udah itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.